Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana min sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala Taurata wal Injila waz Zabur wa dha'afa Allahu lis-shaimihil ujur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qail idza aftara ahadakum falyuftir ala ma fa huwa tahur. Shadaqallahul adzim. Siswa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Tidak lain semua itu berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wa sallamuhu mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang atau jalan keislaman sebagaimana sekarang ini, dengan harapan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat atau pertolongannya. Siswa sekalian, tanpa terasa kita telah berada pada penghujung di bulan Ramadan ini. Pertama, mari kita niatkan dan kita kuatkan diri kita, karena kita telah berada pada puncak, tentu tidak seberat sebagaimana di awal-awal Ramadan. Siswa sekalian, sepertika malam terakhir di bulan Ramadan, atau lebih dikenal dengan fasa'idkum minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Pada sepertika malam terakhir ini, siswa, ada sebuah malam yang sangat mulia, atau lebih dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan, di mana nilai daripada malam itu lebih baik dari 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, nilainya sama dengan ia beribadah 83 tahun 4 bulan. Siapa yang sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan ia sholat selama 83 tahun lebih 4 bulan. Siapa yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar, sama dengan ia bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap giat untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Siswa sekalian, sebab turunnya malam Lailatul Qadar tidak lain karena disebabkan kesedihan daripada Rasulullah Muhammad SAW akan nasib daripada umatnya, di mana umatnya berumur pendek-pendek, sedangkan umat daripada nabi-nabi sebelumnya berusia panjang-panjang, mulai dari ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah umat Nabi Muhammad bisa masuk kepada surganya Allah sedangkan mereka berumur pendek? Kalau mereka sama-sama beribadah, tentu dari segi kuantitas akan berbeda karena umurnya sangat pendek. Nah, hal inilah yang menyebabkan Rasulullah Muhammad SAW menjadi bersedih. Apalagi ada sebuah kisah daripada Nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi, yakni Nabi Allah yang turunkan untuk orang-orang Bani Israel, atau orang-orang Barat lebih menyebut dengan nama Samsun atau Samson, sedangkan al-Ghazi adalah nama daerah, yakni daerah Gaza yang berada di daerah Palestina sekarang ini. Nabi Sam'un al-Ghazi ini oleh Allah kasih kelebihan, mereka memiliki rambut yang sangat panjang, kemudian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia bisa melumatkan dan mematahkan besi dengan sekejap, juga merobohkan dinding. Kekuatan yang Allah berikan ini oleh Nabi Sam'un al-Ghazi ia gunakan untuk memerangi orang kafir selama 80 tahun. Padahal pahala membunuh orang kafir atau jihad fisabilillah membunuh orang kafir tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berita ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi ini sangat sedih ketika ada sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana mungkin kami bisa melebihi pahala atau menyaingi pahala daripada
Sam'un al-Ghazi ini, kemudian bagaimana nanti, apakah kami bisa masuk surga? Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat ini menjadi keprihatinan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Berhari-hari beliau tidak makan, beliau tidak tidur, dia hanya menangis memikirkan nasib daripada umatnya ini. Nah, kemudian keprihatinan Nabi ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yakni surat Al-Qadr yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar? Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Siswa sekalian, turunnya surat Al-Qadr ini disambut dengan gembira oleh Nabi kita Muhammad SAW dan jadi pengobat kesedihannya, karena siapa yang beribadah di malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan atau setara dengan usia manusia 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, cerita akan Samsun yang dia jihad fisabilillah hanya dalam jangka waktu 80 tahun ini, kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad ketika dia mendapat malam Lailatul Qadar, tentu lebih unggul daripada umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, oleh karena itu, siswa sekalian, mari kita raih malam Lailatul Qadar tersebut dengan tetap kita tekun beribadah mulai malam hari ini sampai dengan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kaul yang sahih kapan turunnya atau tepatnya malam Lailatul Qadar, kaul yang sahih daripada ulama menyebutkan yakni pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir, yakni malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, kemudian malam 29 dari bulan Ramadan tersebut. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, Sira Rasulullah SAW ana alamatul Lailatul Qadri, faqala Rasulullah Muhammad SAW, wa ya Lailatul Bahjah la harata wala baridah wala sahaba fiha wala matar wala rikha wala yurma fiha binajmin wala tatlimu syamsu sabihataha mu'misatun. Yang artinya, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang tanda-tanda atau alamat daripada turunnya malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, diantaranya adalah harota, malam itu tidak panas, wala barida, dan malam itu juga tidak dingin, wala sahabat fiha, malam itu tidak ada mega, wala matoro, tidak ada hujan, wala riha, juga tidak ada angin yang bertiup pada malam Lailatul Qadar, wala yurma fiha binajmin, dan tidak ada bintang beralih pada malam itu, wala tatlu syamsu sabihataha mu'syatun, dan tepat pada paginya matahari bersinar dengan cerahnya. Itulah tanda-tanda atau alamat
di antara turunnya malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita raih mumpung kita masih berada di bulan Ramadan dan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi ma'unah atau pertolongan Allah, sehingga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.